Dua orang satpam dan satu orang office boy disekap dan diikat komplotan maling yang beraksi di SMP Negeri 16 Kota Bogor, Jawa Barat. Maling itu pun berhasil menggasak barang-barang elektronik di ruang tata usaha sekolah tersebut. Salah satu korban menceritakan bahwa mereka disekap oleh komplotan maling di dalam ruangan kelas. Untuk informasi lebih detailnya dari pengakuan korban ini, sudah tersambung kami bersama rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang siap dengan laporannya. Silakan. Ya baik, terima kasih Dea dan rekan-rekan Tribun lainnya dapat kami jelaskan bahwasanya SMPN 16 Kota Bogor yang berlokasikan di Kecamatan Tanah Serial Kota Bogor atau tepatnya di Kelurahan Kayu Manis pada hari Rabu lalu sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian barat didatangi oleh komplotan maling yang menurut keterangan polisi itu berjumlah 5 orang. Namun maling yang berjumlah 5 orang itu pun yang sementara terlihat di rekaman kamera CCTV, dan pihak polisi pun memprediksikan bahwasanya untuk jumlah pasti dari komplotan maling hingga saat ini masih belum bisa diupdate. Dan bisa kami jelaskan juga bahwasanya komplotan maling itu yang terlihat oleh kami di rekaman CCTV mendatangi ruangan tata usaha yang ada di SMPN 16 Kota Bogor dan berhasil menggasak 6 buah laptop, kemudian 1 buah infocus dan 2 buah handphone serta uang tunai senilai 1.500.000. Tapi komplotan maling tersebut tidak hanya menggasak barang-barang di ruangan tata usaha saja. Komplotan maling tersebut pun sempat membekap dan mengikat dengan tali ketiga orang penjaga sekolah yang pada hari itu sedang kedapatan tugas untuk menjaga sekolah. Dan dua diantaranya adalah security dan 1 orang diantaranya itu yakni office boy atau petugas kebersihan di SMP 16 Kota Bogor. Pada tribunnewsbogor.com, office boy ini menceritakan bahwasanya dirinya itu sebelum dilakukan penyekapan oleh komplotan maling sempat ditutup matanya oleh komplotan maling tersebut sehingga tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian dirinya pun langsung dibuat dalam posisi tengkurap oleh komplotan maling dan langsung diikat tangannya serta kakinya. Namun tidak hanya diikat, perlu rekan-rekan Tribunnews lain tahu, berdasarkan keterangan darinya, tali tersebut dikuatkan dengan perekat lakban yang dibawa oleh komplotan maling itu. Dan penyekapan ini pun membuat office boy ini yang diketahui bernama Maulana Mansur ini tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Bahkan ketika ditanya oleh kami, dirinya pun mengaku sempat pingsan ketika dilakukan penyekapan oleh komplotan maling ini. Dan kepada kami pun beliau menceritakan bahwasanya komplotan maling ini beraksi sekitar pukul 1 dini hari. Pasalnya pada saat pukul 1 dini hari tersebut, ketiga orang penjaga sekolah ini dan salah satu diantaranya adalah beliau, mereka sudah dalam posisi untuk bersiap tidur. Nah, untuk office boy ini sendiri, pada saat jam 1 tersebut sudah tidak menyadari hal apapun. Pasalnya dirinya mengaku sudah tertidur lelap. Langsung saja dirinya langsung dilakukan penyekapan oleh komplotan maling dengan menutup mulutnya dengan lakban hitam yang dibawa oleh komplotan maling tersebut. Namun ketika disinggung apakah maling tersebut membawa senjata tajam atau tidak, dirinya sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya pasca dirinya dilakukan penyekapan. Dikarenakan menurut pengakuannya yang tadi kami sebutkan, Mansur ini mengaku dirinya pingsan dan tersadar sebelum ketiga orang ini bebas dan diselamatkan oleh warga. Dan yang seperti yang kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya untuk salah satu kerugian kehilangan yang berhasil digasak oleh komplotan maling ini
komplotan maling berhasil menggasak barang-barang pribadi dari office boy ini sendiri, yakni di mana komplotan maling berhasil menggasak 2 buah handphone dan uang senilai 1.500.000 milik office boy ini yang bernama Maulana Mansur. Namun beruntung menurut Mansur dirinya tidak dilakukan tindakan kekerasan lainnya, cuma dirinya mengaku sakit hati dikarenakan barang-barang milik pribadinya itu ikut digasak oleh komplotan maling. Namun ancaman yang tidak berlaku kepada office boy ini ternyata berlaku kepada salah satu security yang ikut dilakukan penahanan dan diikat tangan dan kakinya oleh komplotan maling. Bahkan menurut pengakuan security yang dilakukan penahanan oleh komplotan maling ini, dirinya sempat diancam dengan menggunakan sebilah golok, dan alhasil dirinya pun tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Dan kemudian cerita ini berlanjut kepada pengakuan dari korban-korban yang dilakukan penahanan oleh komplotan maling. Ketiganya ini tidak bisa melakukan apapun dikarenakan komplotan maling ini mengikat mereka dan menyekap mulut mereka dengan lakban hitam dengan sangat kuat. Dan alhasil, menurut keterangan OB dan security lain yang dilakukan penahanan oleh komplotan maling, ketiganya berhasil bebas dan diselamatkan warga sekira pukul 6 pagi pada hari Rabu tersebut. Nah, bebasnya ketiga orang ini usai salah satu korban yang security tersebut berguling-guling ke areal luar ruangan di mana mereka dilakukan penahanan dan pengikatan oleh komplotan maling. Security tersebut berteriak-teriak kepada warga sekitar dan alhasil warga sekitar yang mendengar langsung menolong ketiga orang ini. Dan untuk kabar update ataupun perkembangan selanjutnya dari kasus ini, pihak polisi pun sudah melakukan olah TKP dan identifikasi TKP dengan menurunkan beberapa ekor anjing pelacak. Namun hingga saat ini hasilnya belum maksimal dikarenakan anjing pelacak yang mengundus keberadaan komplotan maling tersebut hanya sampai bagian samping SMP 16 Kota Bogor. Dan bisa disimpulkan oleh Kapolsek Tanah Sareal bahwasanya komplotan maling ini ketika keluar dari areal SMP 16 Kota Bogor sudah langsung menggunakan kendaraannya untuk pergi dari SMP 16 Kota Bogor. Begitu Dea dan rekan-rekan Tribunnews lainnya laporan dari kami. Baik, Tribunnews rekan Rahmat Hidayat juga sudah melakukan wawancara langsung bersama salah satu korban yang disekap di SMPN 16 Kota Bogor. Berikut liputannya. Udah saya tidur nyenyak, saya tidur udah dibekem begitu, udah saya nggak bisa berdaya, udah situ udah saya udah. Awal dibekem tuh pakai apa? Pertama pakai sarung bantal saya sweater saya sendiri itu, udah situ sampai pagi sampai selamatin saya udah nggak bisa berdaya. Dibekem ya, Akang diapain aja? Saya dilakban, ini diikat maaf nih, Okay. ya contoh begini ya, ini begini, nih udah begini saya, udah begitu terus nggak bisa kiri kanan nggak bisa saya, kayak gitu. Berarti mulut dilakban, tangan udah tadi seperti tadi diikat pakai apa Kang? Double plus lakban ya. Tali sama lakban. Iya, plus lakban. Kaki juga. Kaki dua-duanya. Kang, pelaku itu sempat ngeluarin senjata atau apa? Kalau ke saya sih kurang tahu karena saya dari awal sampai di balkon itu sampai ditutup Mata. terus sampai sweater saya itu udah. Dan kehilangan saya itu handphone 2, uang tunai juga. Itu milik pribadi. Milik pribadi. Uang ini tunai berapa Kang? 1,5. Handphone 2. Oke. Gitu. Kang, si pelaku itu sempat ngelihat wajahnya nggak? Kalau saya enggak, udah saya benar-benar sama sekali lihat sama Si sekali. pelaku ngomong apa Kang pas? Enggak ngomong apa-apa ya ke saya udah karena saya langsung udah sedikit udah capek, udah lemes banget, saya udah pasrah aja udah kayak gitu. Udah saya tuh tinggalin sepertinya. Mungkin ngancem atau apa gitu? Enggak ada kata-kata sama saya gitu. Gitu. Pas pagi ini aja ada pintu terbuka ini. Kami bisa tutup terus saya akan itu. Udah. Kang, tapi nggak ada penganiayaan atau apa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.